Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada akhil kiram. Ini Gus Nyentrik ini. Ini Gus Nyentrik ini. Di Indonesia kalau ada Gus seperti ini 10 aja, nggak ramai Indonesia. Sebetulnya saya mah undang Gus Fuad ini nggak tertarik amat sih. Kenapa saya paksa ke sini nih? Ya karena tertarik kenapa punya bini 4 aja. Maksudnya kenapa sih Gus Fuad ini nggak bagi-bagi ke Gus Marga? Udah bisik-bisik tadi kayak. Nggak ada warisan ilmu ya. Saya sangat berbahagia sekali kedatangan dua sahabat saya ini. Baru bertemu tapi udah seperti akrab banget ya. Tapi memang sih sebetulnya kayaknya kita dulu pernah bisik-bisik ya. Mau apel ke jana gak jadi tuh ya. Pada malam ini dengan izin Allah, dengan ridha Allah Ta'ala, dan insya Allah kita bersama Allah, bersama Rasulullah, perkumpulan pertemuan yang tidak disengaja ya. Tentunya tidak lepas dari apa yang terjadi di saat ini. Saya tuh melihat Gus Fuad itu lama sekali. Lama bingungnya. Kenapa di Jogja ada Gus seperti ini gitu. Karena ini saya melihat beliau ini apa ya gitu, jenis apa ini ya. Kita ini harus mengakui ya, di Indonesia ini dibutuhkan seorang tokoh seperti beliau ini. Bukan hanya di Jogja, seperti Usma dan Usma. Dan ini adalah perbendaharaan Indonesia Nusantara. Dan saya berharap ini nanti jadi pakunya pribumi. Semoga jadi mercusuar kebangkitan pribumi. Ya kita harus lepas dari penjajahan. Setelahnya ada penjajahan Belanda. Tapi kalau penjajahan terhadap perempuan masih kalah. Itu jangan diputuskan, jangan. Karena dia akan beranak pinak. Sekarang di Indonesia tidak ada penjajahan fisik seperti hanya zaman dulu di Belanda, seperti hanya di Banten dengan adanya gerakan petani. Tapi yang ada ini penjajahan moral, penjajahan psikologi, penjajahan intelektual. Apa penjajahan moral? Artinya moral saudara kita ini ditekan untuk mengakui sebuah doktrin yang mengatasnamakan susun Nabi. Ini sebuah vital untuk kesinambungan dan kebersamaan dalam merangkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, merah putih. Karena itu berpotensi diterima atau tidak, logis atau tidak, faktanya ini ada perpecahan. Ya, itu. Kemudian ada penjajahan intelektual, artinya kebebasan seorang ilmuwan seperti Kiai Haji Imad itu tersandra oleh ketidaklegoan satu oknum, di mana saat ini zaman milenial ini mestinya kita ini sudah mulai maju, sudah mau menerima segala bentuk penelitian ilmiah dalam rangka untuk mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.
Tapi kalau hal ini dipandang sinis, ini akan menjadi sebuah bumerang. Kalau sebuah kebenaran lewat sains, lewat teknologi, lewat intelektual ini sudah dibungkam, ini berarti kita sudah seperti ridho atas kegelapan. Tapi Gus Fuad kalau gelap-gelap mah senang. Ya. Cuma saya bingungnya kalau nggak bagi yang 4 gelap-gelapnya gimana ya? Yang 1 5 watt, yang 1 Ada Gus Marina yang saya perlu luruskan, banyak orang yang tidak tahu perjuangan petani di Banten ini yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tanaro, mursyid Thariqah, dengan instruksi dari Syekh Nawawi Tanaro bin Umar Al-Jawi yang ketika itu di Mekah. Mereka memandang ini gerakan petani, bukan sebetulnya. Bukan petani. Hanya berawal dari persoalan petani. Tapi komandonya itu ahli tarekat, para mursyid tarekat. Kenapa sebabnya? Karena menurut saya para mursyidin tarekat itu ahli tarekat itu punya kepedulian terhadap para petani. Jiwa tarekat itu sudah masuk ke kolbu, berwujud menjadi bentuk kasih sayang sebagai amanah dari Allah, rahmatan lil alamin. Tarekat itu kan membentuk seseorang itu mempunyai jiwa rahmatan lil alamin, kasih sayang. Nah, kebetulan mungkin yang dilihat oleh para tokoh Banten, para ahli tarekat khususnya Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim dan Ki Wasid itu, petani saat itu mungkin tertindas. Jiwa tarekatnya itu hidup. Lahirlah pergerakan. Kemudian Geger Cilegon juga sama. Berangkat dari jiwa tarekat yang membentuk ke dalam ruhnya, ke dalam nukot gaibnya, ke dalam ruh idopinya, ke dalam latifah akhfanya itu bentuk kasih sayang, tanggung jawab yang besar. Maka perjuangan tersebut disebutlah dalam sejarah Banten itu pergerakan petani. Ada juga pergerakan Geger Cilegon yang dipimpin oleh Ki Wasid. Tidak menutup kemungkinan juga kalau menurut saya di saat ini pun ini melibatkan jiwa-jiwa ketorekohan. Karena bicara Wali Songo ya identik dengan torikoh. Baik itu torikoh, dalam hal ini saya bicara torikoh, baik torikoh mu'tabaroh atau ghair mu'tabaroh. Apapun itu nggak jadi masalah, yang penting itu sebuah torikoh yang berbentuk jiwa yang rahmatan lil alamin. Dan jiwa yang rahmatan lil alamin yang saya tangkap dari perjuangan leluhur kita dari dulu, itu tetap semuanya hubul watan minal iman, penguatan kepada tanah tumpah darahnya. Jadi wajar kalau ketika ini zuriyah Wali Songo disinggung, ini akan bangkit kembali jiwa ketorikohannya. Apapun itu latar belakangnya, itu akan tumbuh menjadi sebuah bentuk perlawanan. Kemudian terkait dengan masalah kenasaban tadi umpamanya, karena ini satu hal yang bersangkutan, berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Maka kenasaban ini pun mestinya disambut oleh seluruh pihak, artinya menyambut datangnya kebenaran yang mungkin itu tertutup lama. Ya, ini harus dibuka. Hanya sayang tadi saudara kita masih banyak memandang kebebasan intelektual dalam meneliti satu perkara untuk sebuah kebenaran itu masih belum sepenuhnya merdeka. Tadi masih memandang sinis semacam ini kebencian apa dan tidak dan sebagainya. Ya wajarlah. Tadinya juga kalau itu kemarin itu tidak dibuka tentang nasal, saya mau manggilnya Gus Pati Habib ini. Mau manggil Pak Gus Pati Habib, tapi bukan Habib Ba'alawi, Habib Balahi saya bilang. Nah, kita nih yang muda-muda harus bisa memandang objektif satu perkara, khususnya dalam
perjuangan Haji Imad membuka cakrawala pikir tentang nasab yang sedang ramai. Kalau kita ini tidak mendukung perjuangan yang memang harus diperjuangkan, maka mungkin kita harus menerima, kita ridho kembali lagi kepada belakang. Tidak ada perkembangan mentalitas dan spiritual ke depan. Dan kita harus bisa membaca semua bentuk yang mengkantor kebebasan ekspresi ilmiah itu sebetulnya penggembosan agar ada satu kelompok yang tidak ingin diganggu karena merasa terganggu tuh Gus ya. Ya mungkin ya pengganggunya siapa ya kalau bukan Gus Muad itu. Sama Gus Mar. Tapi komandannya ini. Ya, tapi kan kita ini pengganggu yang terhormat gitu. Betul. Nah, kesimpulannya kita sebagai orang yang jernih berpikir, sebagai orang pribumi, dan kita adalah pengisi negara ini, penerus bangsa kita, nenek moyang kita, harus bersatu padu, punya tujuan yang sama, ya, bahwa kebenaran itu harus diterima oleh kita. Kebenaran harus diperjuangkan dengan segala macam resiko. Ya sekalipun resikonya umpamanya pacar minta cerai kan nggak masalah. Nyari-nyari lagi tuh ya, gampang. Dan saya kira di Jogja ini harus bersyukur ada makhluk aneh seperti Gus Muad. Bongkannya nyampe ke Banten kok. Jadi bersyukurlah orang Jogja ini ya. Karena hidup Jogja ini. Yang tadinya ini saya kadang-kadang agak malas-malas ke Jogja. Walaupun saya punya murid orang Jogja. Tapi karena ngelihat Gus Muad dengan segala keanehannya, yang paling saya geli itu kalau lagi pelontosnya itu. itu tangan saya gatel pengen ngelukis aja. Pelontos politik itu. Jadi saya bangga sekali, saya punya saudara, walaupun belum bertemu ya, saya monitor terus di konten, saya bahagia. Kemudian saya lihat lagi di channelnya KBN Nusantara Gusmar, saya bilang ini siapa ya kayak gini. Saya lihat-lihat nih, apa musuh saya dulu? Waktu dia SMP saya kayak punya musuh, mukanya seperti ini. Tapi agak cakep ini. Saya lihat terus, tapi gaya-gayanya kayak Gus Muad juga nya. Nah yang kaget itu ketika ini Gus Muad di channelnya buka baju, beliau buka baju. Apa saya bilang ini kolega atau gimana? Apa ini emang Allah mentakdirkan dua hawarikul ada? Jadi satu hal yang sangat tanda tanya, apakah dari keturunan Wali Songo ini menimbulkan hawarikul ada milenial gitu ya? Ini mutiara ya. Dan saya yakin mutiara-mutiaranya Allah Ta'ala, mutiaranya Rasulullah yang terpendam di bumi Nusantara ini, dengan bersuaranya kita, ya tentu semuanya untuk kemaslahatan umat, aplikasinya ke negara kita, negara Republik Indonesia, penguatan NKRI dan Pancasila Undang-Undang 45, tidak tergeser, jangan tergeser oleh falsafah yang lain. Ini akan menghasilkan pejuang-pejuang bangsa ini, penerus perjuangan leluhur kita khususnya Wali Songo, ini akan lebih besar. Sehingga klan atau bani apapun yang apalagi menjual-jual nasab Rasulullah Muhammad SAW, yang menurut saya itu sangat apa ya, apa bahasa itunya ya, sensitif ya. Kalau membawa nasab Rasulullah itu harus dengan segala risiko.
nasab Rasul itu tidak hanya sekedar anak cucu Nabi, tidak. Tetapi dengan harus pembuktian yang memang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jangan hanya kita bisa bawa nasab Rasul, sambung ke Rasul, tapi tidak ada takwa. Nah, ini satu pemikiran yang salah. Ya, jadi jika ada oknum yang kemudian dengan dia bangga dirinya memproklamirkan diri anna dzurriyyah Rasul, anak cucu Nabi, di dalam tubuh anak mengalir darah Rasul, tetapi tidak disertai dengan akhlak, ya sama aja dengan Gus Muad pelontos. Ya, Gus Muad pelontos masih mending banyak yang lihat, karena mereka sudah terbukti berhasil, buktinya istrinya 4. Pelontos saja 4. Kalau enggak gimana ya? Ya, Gus Mar nggak pelontos, istrinya nggak tahu berapa. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita, baik yang hadir di sini maupun yang di luar sini. Jadi konsekuensi kita mengakui siapapun leluhur kita, siapapun dia, konsekuensinya yang leluhurnya mulia, ini harus disertai pembuktian dengan akhlak. Ketika seseorang mengatakan saya keturunan anu, tanpa ada ciri kemuliaan perbuatan leluhur kita yang ada di dalam kita, kalau menurut saya ini sudah cukup disebut kadzib. Kita ini kadzib, pembohong. Karena konsekuensi leluhur harus tercermin dari tingkah laku, sejauh mana mereka itu bisa bermanfaat kepada manusia. Maka wajar jika ada satu kelompok atau oknum Habib ke siapa, kemudian hanya dengan bermodalkan nasab tanpa ada pembuktian perilaku, bahkan tojaiyah ucapan maupun tindakannya dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, maka wajar jika Allah menegur. Saya kira ini adalah kejadian ini adalah teguran dari Allah menurut saya, agar semua pun siapapun dia, ya termasuk saya, ya termasuk Gus Muad, khususnya Gus Muad akan ditegur. Ya, jangankan kita menisbahkan kepada Rasulullah sebagai nasabnya, kita menisbahkan bapak kita aja, tanggung jawab saya besar. Saya bin anu, wah ini nama orang tua kita, di pertanggungjawaban kita. Kita mestinya oknum-oknum yang dengan bangganya anak dzurriyyah Nabi, anak cucu Nabi, di dalam tubuh anak ada darah Rasul itu, mestinya dia itu berpikir, apakah yang saya atau apakah Nabi Muhammad bangga dengan apa yang saya ucapkan? Mestinya dia bertanya terhadap dirinya sendiri. Jangan harus ditegur oleh kita mestinya. Dia nanya kepada dirinya sendiri, apakah Rasulullah ini yang saya banggakan nasabnya kepada Nabi Muhammad ini bangga ketika saya sebutkan di dalam darah anak ini mengalir darah Nabi? Mestinya dia bertanya sendiri. Ya karena mungkin oknum nggak bertanya sendiri, ya dia tegur sama Gus Muad. Nggak tahu ya di Jogja ini ada orang penegur ini yang waduh nih. Ya, sibuk dengan bangganya Gus Muad dianggap aduh payah itu. Nggak sungkem dulu ke Gus Muad tadinya itu ya. Nah itu, jadi jangan menunggu kita ditegur oleh Allah, jangan kita menunggu ditegur oleh siapapun, maka kitalah yang harus berpikir. Ini jangan terjadi ke kita. Kita boleh bersyukur, jadi keturunan orang-orang yang mulia. Barengi syukur tersebut dengan pembuktian ketakwaan, dengan pembuktian kemanfaatan kepada manusia, sehingga tidak malu-maluin leluhur. Nah, manakala leluhur kita ini bangga, tidak akan terjadi kejadian seperti ini, nggak bakalan terjadi. Karena semua yang diucapkan oleh kita itu kan dipertanggungjawabkan. Begitu juga apalagi yang di bawahnya ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih ironisnya lagi, oknum Habib yang mengatakan di dalam tubuh anak ngalir darah
nabi untuk menghina Duriyah Wali Songo yang itu duriyah nabi. Nah ini kan aneh gitu ya, lebih aneh daripada Gus Fuad ini. Yang palsu menghina yang asli. Ya itu kan aneh kan, yang palsu menghina yang asli kan aneh kan ya. Kayak Gus Fuad lebih ganteng saya, Gus Fuad gini saya kan aneh. Itu kan. Nah, jadi kan aneh. Jangankan kita alam juga melawan itu. Alam melawan. Ya kan? Itu Wali Songo kan jelas ini. Keturunan Wali Songo ini di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Mayoritas ada darah Sayyidina Hasan, ada darah Sayyidina Husain, dan bahkan bersambung pada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nah, ini dihina. Nah, yang paling marah ini ya Gus Mar tadi curut-curut. Curut-curut itu. Saya melihat kesel banget dia. Itu waktu dia bicara di konteks curut-curut kelihatan banget keselnya. Tapi nggak tahu, saya tanda tanya keselnya Gus Marin apa memang karena bahasa curut-curut NU, apa memang dia lagi banyak nggak punya duit kali itu. Jadi itu ini mestinya dijadikan pelajaran oleh semua oknum Habib. Harus dijadikan pelajaran. Mereka harus menarik kesimpulan, mereka harus sportif, harus jujur bahwa di Indonesia ini ada loh cucu Nabi selain mereka-mereka yang juga belum tentu juga mungkin ya, wallahu nisawab ini. Ada cucu Nabi yang jelas cucu Nabi yang mereka sendiri akui, yaitu cucunya keturunan Wali Songo. Nah, ini harus diakui oleh mereka sportif. Selama mereka tidak sportif itu, selama itu mungkin alam tidak akan terima. Walaupun umpamanya katakanlah Gus Fuad merem, nggak ngomong-ngomong, Gus Mar juga sama, saya sama, tetap itu akan dibuka oleh Allah. Jadi percuma kami dibungkam, percuma. Ada kelompok yang sengaja membungkam kami, bungkam Gus Fuad, bungkam Gus Mar yang Gus Arya, percuma. Karena kebenarannya tetap akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Ketika ada penghinaan, merendahkan yang memang tidak hak untuk direndahkan, artinya orang itu melawan Allah pada dasarnya. Dan itu nanti akan diperangi oleh Allah Ta'ala. Jadi gerakan itu kan tetap ada. Walaupun tadi kita nih dibungkam. Yang ya kalaupun dibungkam itu paling Gus Fuad, saya emang enggak bakalan. Yang repot kalau yang dibungkamnya Gus Mar. Gus Fuad dibungkam di sini, yang sini. Bungkamnya di sini, pindah dia pindah. Kalau saya masih mending, bungkam sini masih gini yang dua. Gus Mar malah dibungkam mana dia? Ya itu ya. Maka saya berharap pada semua yang ada di sini, selamatkan Indonesia. Jaga Pancasila. Jaga Bhinneka Tunggal Ika, jaga Undang-Undang 45, jaga martabat Wali Songo. Dan ada nih yang harus saya katakan. Jaga pribumi. Nggak tahu, saya jujur aja sampai sekarang saya bingung. Saya sendiri bingung. Kenapa saya sangat tidak terima ketika pribumi disakiti. Aneh saya juga dengar. Dipikir ngapain juga sih ya? Kalau saya biar Gus Fuad ketemu juga enggak sih. Tapi ketika beliau disebut bodoh, saya marah itu. Apa-apaan ya? Ya, kenal juga enggak? Ngapain juga ya? Pikirkan ya. Ketika Gus Baidowi dipersekusi, kenapa saya yang marah? Kenal juga enggak dipikir ya? Ngasih ngutangin duit juga enggak ke saya. Ya kan? Loh kok saya marah? Sampai sekarang ini, sampai saat ini saya tidak tahu. Tapi nurani saya paling tidak suka ada pribumi yang dihina oleh oknum Habib. Itu saya marah. Jujur aja saya marah. Saya tidak terima. Siapapun dia. Sangat tidak terima. Ini yang harus, mungkin saya harus menggali. Ada apa ini? Ini yang belum terbuka rahasia atau memang saya bodoh ya? Nah, saya bodoh. Belum terbuka rahasia aja kenapa marah ini. Tapi jangan mentang-mentang saya marah nanti kalian sengaja bikin-bikin. Jangan. Jangan. Nah itu. Jadi mungkin saya berpikir saya husnudzon ke Allah. Mungkin sesama pribumi ini
harus saling kasih sayang, harus bersatu. Karena ruhnya Indonesia ini adalah pribumi. Menurut saya, pribumi ruhnya Indonesia. Ya, saya tegas, saya katakan, insya Allah biidznillah biqudratillah. Saya berbagus sangka pada Allah. Ruhnya Indonesia, pusakanya Indonesia, pakemnya Indonesia adalah pribumi, bukan oknum Habib, bukan. Karena memang leluhur kita pemilik pribumi ini, bukan mereka yang kami majikan kalian. Siapa? Siapa yang ngasih stempel itu? Pengungsi. Mestinya dia bilang, kami harus hijrah di Indonesia. Cocok kan? Harusnya begitu. Paling kalau kita monggo katuran kan gitu kan. Silakan. Jangan hijrah Kiai. Minggat. Loh, lebih Terlalu halus sopan. Masa udah dicurut-curutin sopan. Ya kan? Jadi itu. Jadi mohon sekali lagi saya katakan, tanamkan di dalam jiwa kita bahwa ruh Indonesia, pusaka Indonesia, sokonya Indonesia adalah pribumi. Jaga, sayangi, lindungi pribumi dari siapapun yang hina. Karena itulah pusaka Indonesia. Ketika kita menjaga pribumi, insya Allah sama dengan menjaga negara, kesatuan negara Republik Indonesia. Amin. Manakala negara kita dijaga oleh kita, maka nasib negara kita tidak akan seperti Irak, tidak akan seperti Libya, tidak akan seperti yang lain. Nah, demikian mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya dan jadi sebuah pahala bagi kita semua. Kita ini bisa menjadi penerang Indonesia, penguat Indonesia, menjaga NKRI sehingga bendera merah putih tetap berkibar untuk Indonesia Raya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja, silakan, takut ada yang mau bertanya ke Gus Muad dengan segala keanehannya di hari ini. Silakan, monggo. Dipersilakan kepada